Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu, kami bersujud di hadapanmu Tuhan. Membawa diri kami, membawa kehidupan kami, membawa segala beban, penat, keletihan kami. Kami datang untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang boleh menolong setiap kami, yang boleh memberkati setiap kami. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami agar kami juga dapat mengerti dan terutama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, mengucap syukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh bersama-sama berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam seri khotbah sepanjang bulan November ini. Kita mempelajari tentang bagaimana hidupmu itu penting gitu ya. Sepanjang bulan November ini kita sudah belajar bagaimana tubuhmu itu penting, pekerjaanmu itu juga penting, hartamu penting. Dan hari ini kita membahas tentang satu topik, istirahatmu itu juga penting. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka dari Injil Markus sebagai dasar dari firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, ayat yang ke-30 sampai ke-34. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ke-34. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 30, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat 31, begitu seterusnya secara bergantian sampai ayat 34. Markus 6 ayat 30 sampai 34, demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat ke-32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah data yang sangat menarik, yang saya coba sampaikan di dalam bentuk infografis. Data tersebut berupa pertambahan jumlah penduduk dunia. Jadi ada badan tertentu yang mencatat jumlah penduduk dunia secara berkala dari tahun ke tahun. Dan menurut catatan tersebut, penduduk dunia kita ini tercatat pertama kali mencapai angka 1 miliar itu pada tahun 1804. Ya, jadi mencapai angka 1 miliar pada tahun 1804 dan membutuhkan 123 tahun kemudian untuk mencapai pertambahan 1 miliar kemudian. Jadi sampai di angka 2 miliar itu butuh 123 tahun. Di tahun 1927. Namun menariknya dibutuhkan hanya 33 tahun kemudian untuk mencapai pertambahan 1 miliar kemudian. Dan angka itu durasinya semakin lebih cepat lagi sampai di angka 11 tahun. Dan saat ini penduduk dunia kita itu mencapai angka 8 miliar Bapak Ibu. Jadi bayangkan, jadi yang pertama untuk mencapai pertambahan 1 miliar berikutnya itu 123 tahun. Di tahun-tahun berikutnya itu kita hanya butuh kurang lebih 11 tahun. Meskipun belakangan kalau dicatat memang ada sedikit penurunan, ada stagnansi kurang lebih di angka 15 tahun, 14 sampai 15 tahun, tetapi angka itu masih tergolong cukup cepat gitu. Dari bagian ini gitu, data ini saya mencoba menyimpulkan bahwa
pertambahan penduduk itu di satu sisi bersifat pasti ya, karena naik terus gitu ya, bersifat pasti. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah akselerasinya, kecepatan pertambahannya itu semakin cepat. Akselerasinya itu berkali-kali lipat loh, dari 123 tahun ke 33 tahun, ke 14 tahun, ke 11 tahun, semakin lebih cepat. Dan kecepatan perubahan kecepatan ini bukan hanya terjadi di dalam pertambahan penduduk saja gitu ya. Kalau kita lihat sekeliling kehidupan kita bisa melihat bahwa dunia kita ini berubah semakin lebih cepat. Benar gak sih? Industri, teknologi semua berubah dengan sangat cepat. Dulu kalau kita bisa lihat gitu ya, ada teknologi-teknologi tertentu yang mungkin cuma kita bisa bayangkan atau mungkin hanya muncul di TV. Seperti komputer yang bisa disentuh gitu ya. Atau mungkin robot-robot yang melayani kita gitu ya. Atau mungkin komputer yang tidak perlu pakai layar lagi. Atau kendaraan-kendaraan yang sudah tidak menghasilkan emisi lagi. Atau bisa mengendarai secara otomatis. Dan saat ini kita sudah bisa melihatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Komputer-komputer kita, perangkat kita sudah kita sentuh sejauh jangkauan jari kita gitu ya. Dan ada beberapa tempat makan tertentu itu sudah dilayani dengan robot. Bahkan di luar negeri ada beberapa tempat-tempat tertentu yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi gitu ya. Dan ada banyak hal gitu yang terjadi dan kita bisa melihat bahwa pergerakan pertumbuhan perubahan di dalam dunia kita itu semakin cepat. Kecepatannya itu semakin tinggi. Dan kecepatan perubahan ini secara tidak sadar membuat kehidupan kita itu semakin sibuk, semakin padat, dan semakin terburu-buru. Karena kehidupan kita itu dituntut untuk mengejar kecepatan perubahan tersebut. Kalau kita tidak cepat juga, maka kita akan ketinggalan, tidak bisa mengikuti percepatan dan berkompetisi di era saat ini. Benar gak sih? Kita dituntut untuk hidup semakin lebih cepat lagi. Karena perubahan itu berlangsung begitu cepatnya. Bagai kendaraan kita itu seperti kendaraan yang dipacu dengan kecepatan maksimal dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi Bapak Ibu di dalam kondisi seperti itu, ketika kehidupan kita bergerak semakin lebih cepat, ada potensi kita itu lebih cepat mudah lelah bukan? Bapak Ibu juga merasakan gitu ya, dikit-dikit capek gitu ya. Baru healing dikit, bentar lagi udah capek lagi gitu. Ini merupakan satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu semakin mudah lelah, semakin mudah capek. Dan kita itu membutuhkan istirahat, kita membutuhkan rest itu. Tetapi problemnya, ada banyak orang, ada kelompok-kelompok orang yang merasa bahwa istirahat itu adalah sesuatu yang salah gitu. Mereka menganggap bahwa waktu adalah uang gitu. Istirahat itu membuang waktu, membuang kesempatan. Orang mengambil cuti itu dianggapnya satu tindakan yang salah gitu. Atau kita yang sedang berlibur itu kayak ada guilty feeling gitu, perasaan bersalah gitu ya. Kayak rasanya nganggur itu satu kesalahan. Ada kelompok orang tertentu yang merasa nganggur itu salah Bapak Ibu. Tidak bekerja itu salah. Dia merasa menganggap bahwa produktivitas itu adalah hal yang paling utama gitu ya. Tidak mengambil cuti adalah sebuah kebanggaan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa istirahat itu penting. Istirahat itu ada sesuatu yang perlu kita ambil. Tetapi mereka mengambil tawaran-tawaran istirahat yang ditawarkan oleh dunia. Dunia juga menawarkan paket-paket beristirahat gitu. Oh kalau beristirahat itu mesti ke tempat yang viral, yang ke tempat mewah, yang ke tempat yang penuh dengan berbagai fasilitas. Sehingga standar istirahat kita itu punya satu standar tertentu. Oh kalau mau hiburan itu mesti ke sana loh, ke Dubai gitu ya. Atau naik pelayaran tertentu gitu ya. Atau mesti naik kelas bisnis untuk kita bisa menikmati istirahat yang ideal. Jadi ada konsep-konsep ideal tertentu. Dan ketika kita coba mengikutinya, kita coba mengejar itu. Kita kerja keras. Di satu sisi supaya kita bisa mendapatkan istirahat yang mewah yang ditawarkan oleh dunia. Tapi ketika kita selesai mendapatkannya, hati kita itu tetap kosong. Tetap
Ada sesuatu yang kosong. Mungkin kita puas, mungkin kita ada mengalami satu kesegaran tertentu, tapi itu sifatnya sementara. Pulang kita akan kosong lagi. Cari lagi. Cuma gitu doang. Cuma itu aja. Oh cuma begini aja. Selain hati kita kosong, dompet kita juga mungkin kosong juga. Tagihan numpuk mungkin. Dan akhirnya kita itu terjebak dalam siklus yang gak ada hentinya. Gitu. Kita kerja capek, setengah mati untuk liburan yang juga melelahkan juga. Dan akhirnya kita bertanya, ini hidup ini mau kemana sih gitu loh. Di tengah satu fenomena kehidupan yang seperti ini, mari kita coba lihat. Kita sama-sama sepakat bahwa istirahat itu penting. Tetapi bagaimana istirahat yang coba ditawarkan oleh Alkitab? Konsep beristirahat yang coba ditawarkan Alkitab. Kita coba bersama-sama belajar solusi dari Alkitab yang ditawarkan. Solusi yang Tuhan berikan tentang istirahat itu. Apakah itu menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan kita? Mari bersama kita boleh belajar, kita melihat teks yang sudah kita baca. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-30 sampai ke-34. Di dalam teks tersebut kita mendapati bahwa kisah tersebut merupakan kelanjutan dari kisah pengutusan Tuhan Yesus kepada 12 murid. Jadi kalau kita lihat kisah ini sebenarnya adalah sambungan dari beberapa bagian sebelumnya. Jadi penulis Injil Markus itu punya kebiasaan untuk menyusun kisah-kisahnya itu di dalam satu pola tertentu. Kalau kita baca di dalam Markus 6 ayat yang ke-6b sampai 13. Di situ merupakan permulaan kisahnya di mana Tuhan Yesus itu mengutus ke-12 murid untuk menyembuhkan orang, mengusir setan, mengabarkan Injil. Mereka mengutus ke-12 muridnya untuk pergi melayani mengabarkan Injil. Tetapi setelah itu kisahnya itu seperti diinterupsi dengan kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis di ayat 14 sampai 29. Dan kemudian baru disambung lagi dengan kepulangan para murid melaporkan pelayanannya dan kemudian ditutup dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pola seperti ini akan kita terus lihat di dalam penulisan Injil Markus dan di beberapa kitab lain. Dan pola ini biasanya disebut oleh para ahli merupakan pola roti lapis. Ya. Makanya saya kasih gambar yang cukup menggiurkan pagi ini ya. Roti lapis gitu. Jadi kisah pertama dan kisah kedua itu saling mengapit bagian tengah yang merupakan penghubung. Nah kita akan berfokus pada bagian yang kedua di mana para murid itu pulang. Para murid itu pulang setelah melayani, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Jadi dari konteks ini kita tahu bahwa para murid ini baru saja mengerjakan pelayanan tertentu dan pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan itu cukup padat. Di beberapa ayat berikutnya kita bisa mendapati bahwa para murid ini bahkan untuk mendapat kesempatan makan aja tidak sempat. Dari situ kita bisa tahu bahwa para murid ini pulang dalam kondisi yang kelelahan, yang capek setelah pelayanan yang mereka lakukan. Dan kita melihat bahwa di tengah kondisi ini, Yesus itu tidak langsung melanjutkan memberikan pekerjaan-pekerjaan berikutnya, pelayanan berikutnya. Yesus mengerti apa yang dibutuhkan oleh para murid. Yesus tahu dan dia tahu bahwa di dalam kemahatauannya ada pekerjaan besar, ada event besar yang menanti di depan. Tetapi Yesus menarik mereka sejenak untuk beristirahat, untuk mengalami peristirahatan itu. Karena Yesus menganggap bahwa peristirahat itu penting. Kondisi para murid saat ini juga serupa dengan kondisi kita. Kita mungkin saat ini datang ke gereja dengan penuh beban, dengan penuh tekanan, kelelahan secara fisik, secara mental, secara spiritual. Karena berbagai rutinitas, berbagai kegiatan yang kita lakukan sepanjang minggu. Kita diajak untuk rehat sejenak, untuk menarik diri sejenak. Dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya konsep istirahat yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Ada dua konsep yang
coba disampaikan melalui bagian ini. Yang pertama, bahwa beristirahat itu bukan tentang apa, tetapi bersama siapa. Beristirahat itu bukan tentang apa yang dilakukan, tetapi bersama siapa kita melakukannya. Mari kita perhatikan di ayat ke-31 Bapak Ibu. Di ayat ke-31 Alkitab Bahasa Indonesia dan beberapa terjemahan lain di dalam bahasa Inggris itu menerjemahkan ayat 31 menjadi kalimat seperti berikut. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat seketika. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita beristirahat. Di situ saya memberikan penekanan pada ke tempat yang sunyi. Karena memang beberapa terjemahan dan beberapa bahasa aslinya juga menerjemahkan lonely place, tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Tetapi menariknya ada beberapa terjemahan lain yang saya coba kutip di situ. Ada dari King James Version, ada New King James Version, ada Young Literal Translation. Di situ menerjemahkan dengan kata padang gurun, deserted place. Marilah kita ke padang gurun. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir bahwa kita mau berlibur ke padang gurun gitu ya. Mungkin ada yang dijadikan destinasi pilihan gitu ke padang gurun. Rasanya padang gurun bukan tempat favorit gitu ya. Bukan tempat pilihan kita untuk jadi tempat berlibur, bukan. Tempat padang gurun itu bukan tempat yang ideal untuk kita berlibur. Tetapi di sini Yesus itu sengaja menggunakan kata yang memiliki maknanya luas untuk memberikan kita satu pengajaran tertentu. Karena padang gurun di dalam Alkitab memiliki peran yang sangat penting, merupakan tempat yang penting di dalam Alkitab. Padang gurun merupakan tempat di mana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir sebelum ke tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun. Dan di padang gurun itu mereka gagal untuk setia kepada Tuhan, akhirnya dibawa memutar selama 40 tahun di padang gurun untuk memurnikan mereka. Selama di padang gurun itu, di dalam kondisi yang sulit itu Tuhan memelihara mereka dengan tiang api, tiang awan, dan juga roti mana. Padang gurun merupakan tempat yang sangat signifikan di dalam Alkitab. Padang gurun juga merupakan tempat di mana Tuhan Yesus itu dicobai. Bagian ini mau memberikan kita bahwa Yesus itu mau mengajarkan tentang konsep pemulihan, kelegaan, dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit sekalipun. Yesus itu mau mengajarkan para murid untuk berfokus padanya, bukan kepada situasinya. Bagian ini mengingatkan kita di dalam satu bagian Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Bagian Mazmur ini berfokusnya kan bukan pada situasi, bukan pada kondisi. Tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kepada siapa aku berjalan. Banyak penafsir mencoba menafsirkan kondisi dari pemazmur Mazmur 23 itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita baca Mazmur sebelumnya, Mazmur 22, wah itu Mazmur penderitaan banget. Allahku, Allahku di mana? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur yang penuh ungkapan penderitaan. Ketika pemazmur mengungkapkan itu, mungkin kondisinya gak baik-baik saja. Tetapi dia mengungkapkan keyakinannya bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang membimbing aku. Bagian ini mengingatkan setiap kita Bapak Ibu, bahwa beristirahat itu bukan soal perubahan situasi atau berhentinya segala pekerjaan. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan di dalam itu. Kenikmatan yang hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kepada kita pemulihan yang sempurna. Secara fisik, secara mental, secara spiritual.
Karena kadang ketika kita berpikir tentang istirahat, rest, yang kita fokuskan adalah pada perubahan situasinya. Benar gak sih? Kita berfokus pada perubahan. Apa yang mau dilakukannya. Bukan kepada siapa. Kadang kita seringkali fokus. Tetapi ketika saya membicarakan ini bukan berarti Bapak Ibu langsung membatalkan segala tiket-tiket ya liburan di akhir tahun udah pada mau booking ini, nggak usah lah gitu ya. Nggak jadi gitu ya. Lose William bilang bukan tentang apanya, yang penting bersama siapanya gitu ya. Jadi saya cancel semua ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan. Perencanaan liburan itu penting ya. Perencanaan liburan itu penting. Saya masih menyimpan segala hitungan itinerary liburan-liburan saya semenjak saya menikah gitu ya. Jadi budgetingnya ada gitu ya. Jadi ketika kami mau liburan itu kami rencanakan secara detail. Mau kemana, budgetnya berapa. Kita kan hidup kita semakin dimudahkan ya. Kita bisa survei gitu ya. Oh mau makan di sini menunya apa saja kita udah bisa lihat. Pengeluarannya kira-kira berapa kita bisa estimasi gitu ya. Nah perencanaan liburan itu penting. Saya tidak menyuruh kita semua untuk udah yang penting kita bersama siapa. Enggak gitu. Tetapi bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang kita kejar. Itu merupakan sarana. Kadang goal kita adalah perubahan situasinya. Kemananya gitu ya. Melakukan apanya. Itu istirahat. Yang kita kejar itu. Tetapi bukan kita menikmati apa sih di sana. Ada banyak orang pergi ke tempat satu wisata yang mungkin mahal saking gak mau ruginya. Wah ayo cepet kita harus ke sini. Wah akhirnya gak menikmati setiap bagiannya gitu. Pindah dari satu tempat, bahkan liburan itu bisa lebih sibuk gitu ya. Daripada keseharian kita gitu ya, yang kita lakukan. Dan akhirnya kita pulang tambah capek gitu ya. Tambah capek. Bukan berarti itu gak penting Bapak Ibu. Bukan berarti. Silakan perencanakan dengan baik. Tetapi saya mau membawa kita untuk mengalami istirahat yang lebih utama. Yaitu bagaimana kita bisa menikmatinya. Menikmati Tuhan. Bersama dengan Tuhan di dalam liburan kita itu. Karena di bagian kedua. Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa istirahat itu tidak memisahkan kita dari panggilan hidup. Istirahat tidak memisahkan kita dari panggilan hidup. Jadi bagian pertama berbicara tentang fokusnya siapa. Bukan tentang apanya. Yang kedua bahwa berbicara tentang bahwa istirahat itu tidak memisahkan kita dari panggilan hidup. Mari kita perhatikan di ayat 32. Tuhan Yesus berkata bahwa maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dan kemudian rombongan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu mengikuti mereka. Dan di ayat 34 ketika Yesus mendarat di tempat yang sunyi di mana mereka mau beristirahat. Ia melihat sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajar mereka. Bagian ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu kan ngajak, ayo kita ke tempat yang sunyi kita beristirahat. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu berbondong-bondong untuk mengikuti mereka juga. Tetapi respon Tuhan Yesus itu apa? Mereka melihat seperti domba tanpa gembalaan. Dan Yesus mengajar mereka. Bagian ini mau mengajarkan kita begini Bapak Ibu. Bahwa kemanapun para murid itu coba mengasingkan diri. Akan selalu ada orang-orang yang membutuhkan untuk dilayani Tuhan. Orang-orang yang selalu membutuhkan berita Injil firman Tuhan itu disampaikan. Yesus ingin mengajarkan bahwa istirahat itu tidak memisahkan kita dari panggilan hidup kita. Itu merupakan satu kehidupan yang integratif. Karena seringkali kita itu membagi-bagi kehidupan kita itu, hidup diri kita itu di dalam satu bagian-bagian tertentu. Oh ini untuk Tuhan, ini untuk dunia, ini untuk saya pribadi. Dan terkadang fokus istirahat kita itu lebih kepada diri kita. Tapi Tuhan di sini mengajarkan bahwa ketika kita beristirahat itu juga tidak bisa melepaskan dari panggilan hidup kita. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang hidupmu penting. Your life matters. Bahwa tubuhmu penting, pekerjaanmu penting,
hartamu penting, istirahatmu juga penting. Karena semua itu mengarahkan kita pada panggilan hidup kita. Mengapa kita merawat tubuh kita? Mengapa kita berolahraga secara teratur? Mengapa kita jaga makan? Mengapa kita secara rutin mengkonsumsi suplemen supaya kita sehat? Supaya kita sehat aja? Supaya dapat pujian bahwa tubuh kita bagus? Gak cuma itu kan? Supaya ketika sampai usia tua pun gitu, kita bisa tetap mengerjakan panggilan kita dengan tubuh yang sehat. Pekerjaan adalah panggilan. Pekerjaan itu bukan sekedar untuk kita memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan adalah sebuah sarana di mana kita itu bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa menginjili orang, memuridkan orang. Pekerjaan adalah sebuah panggilan, dimanapun Bapak Ibu dipanggil untuk mengerjakan. Sebagai pekerjaan apapun, sebagai guru, sebagai profesional, sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Pekerjaan adalah panggilan. Hartamu penting karena hartamu itu adalah juga bisa sarana untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Kenapa sih kita nabung? Kenapa sih kita investasi di instrumen yang tepat? Supaya financial freedom loh, Terus kenapa gitu loh? Tujuannya apa supaya financial freedom? Supaya nggak menyusahkan orang tua. Terus mau ngapain? Gitu. Kalau udah nggak menyusahkan orang lain lagi. Supaya kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kehidupan kita ketika kita itu mungkin penghasilan kita udah nggak sebanyak sekarang. Kita itu nggak direpotkan dengan berbagai hal-hal yang fundamental gitu. Kita diberikan hikmat gitu kan, kita bisa belajar banyak hal. Oh, kalau mau investasi mesti di instrumen yang tepat gitu ya. Kalau mau taruh di saham kita mesti pelajari fundamental perusahaannya, bagaimana ke depannya gitu. Kita belajar semua itu. Tujuannya apa? Bukan buat kita pribadi. Semua untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Seri khotbah bagian selama sebulan ini mendorong kita. Bahkan di dalam istirahat kita sekalipun, hal yang paling private, yang paling pribadi, itu tidak bisa dilepaskan dari panggilan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di kaum muda gitu ya. Saya seringkali beberapa kali ketika pelayanan kan mengajukan cuti pelayanan, kemudian pergi bersama istri untuk berlibur gitu ya. Nah ketika berlibur itu saya seringkali menggunakan kesempatan ketika saya berada di tempat-tempat di mana tempat-tempat tersebut itu ada jemaat-jemaat kita yang entah studi di luar kota atau bekerja di luar kota. Saya sempatkan untuk menyapa dan ngajak ketemuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bahwa saya bisa tahu update kabar mereka. Saya bisa tahu update kabar mereka, bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangan imannya, sekarang ke gereja mana, bagaimana pekerjaan kehidupan mereka saat itu gitu. Jadi ketika saya berlibur sekalipun, saya coba menyempatkan diri, membagi waktu saya untuk bisa ketemu, melakukan pelayanan saya. Karena saya merasa bahwa ketika saya dipanggil untuk melayani kaum muda, itu adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan bagi saya. Dan itulah yang ingin diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita Bapak Ibu. Kita diajak bahwa ketika kita beristirahat sekalipun, kegiatan kita yang beristirahat itu tidak bisa dilepaskan dari panggilan kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada satu kegiatan yang mungkin Bapak Ibu bisa jadikan alternatif Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu setiap minggu setelah kebaktian, Bapak Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga ya, untuk makan, family time gitu ya, me time bersama. Mungkin ada kalanya Bapak Ibu mesti mencoba gitu ya, untuk ambil bagian di dalam kegiatan yang gereja ini adakan setiap bulannya, yaitu Minggu Kasih. Saya merasa bahwa ketika mengikuti kegiatan ini, mungkin secara fisik gitu ya, saya pribadi capek gitu ya. Karena
standby harus sampai sore gitu ya, ada kegiatan tambahan gitu. Tetapi berulang-ulang kali ketika saya mengikuti kegiatan ini, ada satu perasaan sukacita, ada satu rest yang Tuhan berikan gitu melalui kegiatan ini. Bapak Ibu, setiap bulannya ketika kita mengadakan, gereja kami mengadakan, kita itu bisa melihat bahwa Tuhan itu semakin mempercayakan orang lebih lagi. Kegiatan ini bukan sekedar memberikan makan Bapak Ibu. Bukan sekedar memberikan makan itu adalah sarananya. Tetapi yang terpenting adalah ketika sarana pertemanan itu dibangun, jadi Injil firman Tuhan itu bisa diceritakan. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa nanya kabar orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tanyakan pergumulannya, doakan mereka. Dan mungkin kita bisa sampaikan berita Injil firman Tuhan. Sebenarnya ketika melihat kegiatan ini, kalau kita melihat kondisi gereja kita itu bolak-balik defisit gak sih? Ya. Laporan keuangan selalu defisit lagi. Tiap kali laporan keuangan mesti merah gitu ya. Tapi bersyukurnya Tuhan itu kasih kesempatan, kasih kita untuk jadi berkat justru. Di tengah kondisi yang sulit gitu ya. Di tengah kondisi yang kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu bisa memakai kita menjadi alat berkatnya. Mengajarkan kita untuk apa Bapak Ibu? Mengajarkan kita untuk percaya, berserah pada kondisi apapun. Bahwa Tuhan kok yang pemegang kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dengan beristirahat itu kita belajar bahwa kita ini bukan pusat dari seluruh dunia. Kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Kita belajar untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Melalui kegiatan ini Bapak Ibu bisa sekali-sekali lihat. Mumpung masih diadakan. Saya dengar masih diadakan terus di tahun depan. Tenang saja ya. Jadi bisa ada kesempatan. Bapak Ibu mungkin bisa jadwalkan. Oh di bulan ini saya mau ikut ambil bagian. Gitu ya. Coba lihat, coba rasakan. Bagaimana melalui kondisi situasi yang mungkin Bapak Ibu tidak pikirkan, kita bisa mengalami rest, istirahat itu di dalam Tuhan. Karena yang terpenting bukan tentang apanya, tetapi bersama siapanya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana istirahat kita itu penting di tengah segala kesibukan, rutinitas dunia. Kita belajar bahwa istirahat itu penting, tetapi yang terpenting itu bukan cara kita beristirahat, tetapi bersama siapa kita beristirahat. Istirahat itu penting, tetapi istirahat itu tidak melepaskan kita dari panggilan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, mengabarkan Injilnya melalui kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan, ditebus Tuhan ke seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita, termasuk istirahat kita ditebus oleh Tuhan. Untuk kita boleh memuliakan Dia. Dan di hari ini saya menutup khotbah saya dengan perenungan yang mengantarkan kita di minggu Advent, minggu depan. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Dan kalau menurut kalender liturgi gereja, minggu Advent itu adalah minggu pertama. Jadi kalau kalender liturgi gereja itu dimulainya selalu di minggu Advent. Berakhirnya di minggu hari ini. Jadi minggu ini merupakan minggu terakhir yang mana di dalam tradisi gereja memperingati minggu Kristus Raja, Christ the King Sunday. Minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru yang dimulai dengan masa Advent. Ada satu gambar menarik dari cover majalah Christianity Today untuk bulan November, Desember tahun ini. Dari gambar yang saya berikan, kalau kita bisa lihat, di situ ada gambar Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria beserta palungan yang ada di tengah-tengah situasi kota yang gelap. Menurut penjelasan dari gambar itu, situasi kota di sekelilingnya bahkan
ruangan-ruangan jendela kamar yang ada itu pun tidak terlalu terang, gitu. Redup cahayanya. Gitu. Memasuki minggu Advent, mengingatkan kita, membawa kita bahwa kadang kesibukan dunia, kesibukan rutinitas kehidupan kita, bahkan kesibukan persiapan Natal sekalipun bisa membuat hati kita itu kehilangan sumber cahaya. Kita mungkin sedang mempersiapkan Natal, kita mungkin sedang mempersiapkan acara yang sangat rohani. Tetapi kalau kita kehilangan makna utama, yaitu tentang kelahiran Yesus itu sendiri. Kita itu seperti sekeliling yang gelap itu. Bagian ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat kita, dialah sumber terang kita yang memberikan kelegaan di tengah situasi dunia yang gelap ini. Seperti petunjuk hidup baru kita yang kita bacakan tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus di tengah segala keletihan kita. Segala keputusasaan kita, mungkin kita mengalami itu di dalam kehidupan. Alami dan nikmati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami hari ini sampai di minggu terakhir sebelum kami memasuki minggu Advent. Kami mungkin hari ini datang dengan kondisi yang penuh dengan keletihan, kelelahan, penuh beban berat dan keputusasaan. Tekanan dunia, segala rutinitas, kegiatan yang kami lakukan, mungkin memaksa kami untuk kami memacu diri kami begitu cepat. Sehingga kami tanpa sadar mengalami kelelahan. Tuhan biarlah hanya Engkau yang memberikan kami pemulihan, kesegaran. Hanya Engkaulah yang memberikan kami kekuatan kembali untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dan biarlah kami menggunakan waktu istirahat kami untuk menikmati Engkau Tuhan. Untuk memuliakan Engkau dan mengerjakan panggilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menolong setiap kami menyerahkan segala apa yang boleh kami kerjakan. Kiranya kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.